ikutin Rasulullah, jangan ikutin madhab. Ini pernyataan yang tidak benar. Ya, kalau kata saya, buat saya tolol ini perkataan. Kenapa? Karena madhab gak akan keluar dari tuntunan Rasulullah. Ya, orang sama aja misalkan gini, kita mau ngikutin Allah, apa mau ngikutin mufasir? Nggak bisa dipisah tuh. Ya, kita pengen tahu makna Al-Quranul Karim, pasti ngelewatin para ahli tafsir. Kita pengen tahu tuntunan ibadah Rasulullah, kita harus melewati ahli pakar fikih. Nah, itulah ahli pakar fikih itu namanya madhab. Maka nggak mungkin madhab itu keluar daripada tuntunan Rasul. Ada orang yang berkurin gitu, Pak. Ya, zaman sekarang nih, mau ikut Rasulullah, aku mau ikut madhab. Nah, ini orang bego nih. Ya, nggak ngerti nih. Padahal yang namanya madhab adalah translate daripada hukum-hukum yang telah diajarkan syariat oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin keluar. Ya, tapi kita harus melewati para ahli, para pakar, biar supaya kita tidak salah paham. Apa salah pahamnya? Saya kasih contoh. Di dalam sholat, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, tangan kita di mana? Ya, tangan kita di dada. Ya, ada orang yang memahami hadis Nabi itu dada itu begini. Ya, dada itu begini. Nah, ini golat itu salah besar. Ya, jadi kalau awal Islam pertama kali sholat itu, makanya Imam Malik mengatakan irsal. Irsal itu Allahu Akbar. Nah, jadi kalau kita ini Allahu Akbar. Nanti kalau begini ini jadi salah ini. Ya, ini bukan Syiah, bukan apa. Nanti kalau Syiah itu bedanya biasanya ketika pas lagi mau antara duduk dua sujud. Kalau mau sujud dia tepak dulu dia. Itu Syiah. Tapi kalau begini Allahu Akbar, ini mazhab Maliki. Ada di Tunisia, Jazair, Maroko, Spanyol, Italia, banyak. Ya. Nanti kalau kita ke Mekah ada orang sholat begini, Allahu Akbar. Karena asalnya pertama kali sholat itu diwajibkan, tangan itu diturunkan, irsal. Oleh karenanya Imam Malik dalam hadis-hadisnya beliau mengambil hadis itu, ya, diirsalkan begini. Ini Imam Malik. Nanti ada Imam Hanafi. Imam Hanafi ada begini, di perut. Imam Syafi'i antara perut dengan dada. Nah, inilah namanya soder. Kalau bahasa Arab antara perut dengan dada itu namanya soder, sodrun. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam Imam Abi Daud bahwa Nabi sholat tangannya diletakkan di soder. Soder itu bukan dada ini. Nah, kalau bahasa Arabnya dada, ya dada seperti ini, itu namanya wanhar, ya, nahar. Jadi fasholli li rabbika wanhar, nahar. Nah, oleh karenanya unta itu dipotong tanpa dijatuhkan, kemudian dia dipotong dekat dadanya, unta itu. Jadi nahar. Jadi kalau dada begini, tidak di sini nih, itu namanya nahar. Tapi kalau soder, nah kita butuh pakar itu. Ya, jadi translate redaksi itu sangat membutuhkan pakar ahlinya. Jadi harus ngikutin bagaimana yang benar menurut dari guru ke guru. Nah, akhirnya Imam Syafi'i adalah orang yang paling dekat ya setelah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal kayak gini-gini banget. Ya, Ahmad bin Hanbal di bawah ini. Nah, kalau bapak ngerti tulang itu tulang, nah ini tulang dada ini kan ada yang udah penghabisan dia. Nah, di sini. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kalau Imam Syafi'i ada bawahan dikit. Jadi nggak ada yang begini. Nah, mengartikan soder orang sekarang nih karena ngambil main asal dari hadis Nabi, akhirnya begini. Ini kata para ulama, wala. Ya, apa? Kesalahan, kekeliruan yang fatal. Kalau begini namanya nahar. Ya, posisi tangan kita ada nahar. Nanti pakai praktek ya, kita bisa praktek nanti pelan-pelan dari mulai berdiri, terus kemudian baca Al-Fatihah, kemudian nanti ruku.
Kemudian ya, dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram juga bahwasanya tangan itu, posisi tangan ini, istilah ini posisi tangan ini begini, jempol pertama ada di ruskun, ya, ada di ruskun. Ruskun itu ini persendian tangan ini, ya, ruskun jempol kita, ya, begini. Nah, ini pertama. Yang kedua, ruskun bi ruskin, ya, ini ketemu ini, ya, persendian, ya, tangan kita itu ketemu dengan persendian. Nah, ada masuk lagi. Nah, ini hadis Imam Nasai, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Ruskun bi ruskin. Ya. Nah, kalau Imam Ali bin Abi Thalib itu hadisnya adalah posisinya agak ke bawah sedikit, tapi di atas. Nah, ini, di atas ruskun jempolnya, ini terutama ini masalah itu. Jadi patokannya ini ketemu dengan ini, tapi bukan pas lagi di ruskun. Kalau ruskun tadi yang pertama pas lagi persendian tangan, kemudian yang kedua agak majuan dikit, yang ketiga ini ketemu ini. Ya, posisi tangan. Ya, posisi tangannya seperti ini. Ini perbedaan, ya, perbedaan bainal a'immah antara para imam. Ya, ada yang sholatnya tangannya dikebawakan, irsal namanya. Ada yang agak di perut, Imam Abu Hanifah yang sudah diirsal Imam Malik. Terus kemudian ada yang naik sedikit Imam Ahmad bin Hanbal, tapi posisinya tidak begini banget. Ya, posisinya di sini. Tulang paru-paru kita ini pas di situ, ulu hati lah kalau kata kita bilang. Nah, itulah yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, itulah yang disebut dengan shoulder. Karena kalau sudah di atasnya bukan shoulder. Nah, Imam Syafi'i ada turun dikit, ya, bainal batnu was shoulder, antara perut dengan dada. Nah, jadi dada itu menurut orang Indonesia, kalau terjemahan bahasa Indonesia dalam hadis tidak ada ini. Dada ini bukan dada bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab namanya nahan. Ya, inna qainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, nah itu. Terus kemudian posisi kaki, ya, posisi kaki, ya, ini yang dijelaskan juga oleh para alimah, ya. Antuhadi bainal manaqib wal aqdam. Dalam hadisnya itu agar disamaratakan antara pundak, ya, ini bahu ini dengan kaki. Ya, maksudnya biar supaya lurus ini ketika berjamaah. Tapi dalam hadis ini ternyata ada yang tersirat. Apa yang tersiratnya? Lebarnya kaki itu tidak melebihi lebar pundak kita. Ya, lebarnya kaki tidak melebihi lebar pundak. Kenapa? Kalau lebar kaki melebihi daripada lebar pundak kita, bagaimana pundak kita bisa ketemu pundak orang? Nah, ya kan? Nah, makanya kenapa pundak yang disebut rapat itu adalah ketemu pundak dengan pundak, karena lebar kakinya tidak akan lebih melebari pundak. Ya, ada orang lebar pundaknya segini, kayak saya, ya, maka segini saja sudah. Ya, ini tidak lebih lebar pundak. Kalau udah begini lebih lebar pundak ini. Gimana orang samping bisa ketemu pundaknya dengan kita? Ya, kan kaki, ganjel. Ya, jadi lebar kaki tidak lebih lebar pundak. Ini penafsiran a'immah, para imam dalam menafsirkan hadis, ya, kemudian ditambah dengan fi'il, dengan perbuatan, dengan pekerjaan dari guru ke murid, murid ke guru, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli, kita pun nggak lihat Nabi bagaimana Nabi sholat, nggak lihat kita. Ya, kita hanya melihat orang tua kita, guru kita sholat. Ya, terus kemudian lanjut lagi orang tua kita melihat lagi kakek kita, guru kita, nggak guru kita, hanya itu silsilah. Ya, kemudian dibahas melalui hadis sifat sholat Nabi. Katanya ada hadis sifat sholat Nabi karangan Al-Imam Syekh Albani. Ternyata hadisnya itu banyak yang dhaif. Padahal imam-imam yang terdahulu pernah membuat kitab tentang sifat sholat Nabi, terutama Imam Ad-Durmudi. Itu komplit sekali. Hadisnya hadis yang sahih semua dan belum bisa dicerna oleh kita orang awam, belum, karena harus dipahami kayak tadi. Ya, antuhadi bainal manaqib wal aqdam, bukan hanya rapat, ternyata di situ ada sifat sholat Nabi yang tersirat.
Kalau mau rapat berarti bawahnya pun, kakinya pun nggak boleh terlalu renggang. Paham nggak? Ya. Kalau mau rapat kakinya nggak boleh renggang. Berarti otomatis sifat sholat Nabi kakinya tidak melebihi daripada lebar bahu. Ya. Paling sejengkal. Kata para ulama, Imam Syafi'i bilang sibron, sejengkal. Boleh ukur sejengkal. Ya. Atau sejengkal setengah. Ya. Tuh, sejengkal, bukan setengah. Ya, kalau kita ngikutin pundak kita segini, otomatis segini. Ya. Apakah ini menghadap harus lurus? Apakah hanya boleh begini? Ya, maksudnya ada miring gini, atau lurus begini? Ya, posisinya. Nah, kata ulama kalau sendiri tidak ada masalah. Mau agak miring begini atau mau lurus. Tapi kalau berjamaah usahakan lurus. Karena wala tadaru al-furjata lisyayati. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, jangan kau biarkan ada celah di antara sop kalian. Nah, beda istilah bahasa Arab yang disebut dengan kholal dan furjah. Nah, ini kaki, anggaplah kaki, ya. Kalau kaki nggak ketemu dengan kaki namanya kholal. Ini bahasa Arab, ya. Tapi kalau depan ketemu dengan depan, ini berarti kelingking ketemu kelingking ini. Ya, tapi belakangnya kan rendah. Belakangnya rendah. Misalkan kelingking yang depan sini ya. Ini kelingking dengan kelingking ketemu. Ini kan berarti tengah-tengah sini rendah. Ya, ini namanya furjah. Paham ya? Kalau benar-benar renggang begini, ini namanya kholal. Wala tasyadul kholal, jangan sampai ada celah begini. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan la tadaru furjatan lisyayati. Jangan kau biarkan furjah kalau kau lagi sholat jamaah. Berarti harus begini. Kalau begini berarti otomatis kaki kita lurus kan? Terus harus begini posisi kaki kita, ya harus begini. Kalau kaki kita begini, ya berarti misalkan posisinya ini sebelah kita, ini kita, kan begini. Ketemunya kelingking sama kelingking, ya. Belakangnya kosong nggak itu? Kosong. Itu namanya furjah. Ya. Jadi istilah-istilah begitu nggak bisa kita pahami dengan hanya bahasa terjemahan. Ya, makanya para imam itu udah luar biasa. Beliau mentranslate, kemudian menjabarkan bagaimana maksud yang dimaksud dan dituju oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Posisinya gitu. Sekarang kan berdiri, Allahu Akbar. Kalau kita mazhab Syafi'i, maka ambillah posisinya di antara perut dengan dada. Kemudian rusbun birusbin, ya, pergelangan, sendi pergelangan dan ketemu dengan sendi pergelangan. Nah, kemudian jempol di atas situ, telunjuk maka di bawah, telunjuk di sini. Yang lainnya tiga jari ini di bawah. Inilah, ya. Ini yang menurut pendapat Imam Syafi'i yang mendekati sifat sholat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah berdiri maka lanjut lagi dengan rukuk. Nah, rukuk, ya, ada orang rukuk, Allah, jangan sampai tadi infinas itu pantatnya agak di rendah. Nah, terus dada begini, tidak boleh, haram. Ya. Punggung harus sama dengan kepala, setara dengan kepala. Infinas, ya yang disebut dengan membungkukkan pada ruku, itu akal ruku sedikitnya adalah membungkuk begitu apa? Ya, begini nggak apa? Ada orang nggak kuat karena punggungnya sakit. Ya, atau tulangnya udah rompos. Ya, begini nggak apa-apa. Ini bungkuk, akal buah, ini minimal begini. Tapi jangan pala begini, nggak boleh. Ya, pala tetap harus begini. Nunduk ke bawah, bungkuk. Kalau akmaluha, sempurnanya tangan
sampai ke lutut. Ya. Jangan sampai begini. Kelebihan. Bukan nggak boleh, boleh aja udah. Cuman kelebihan. Boleh, nggak apa begini. Ya. Sambil olahraga itu mah. Olahraga. Gitu. Begini, kalau kita mau ikutin mendekati kebenaran, nggak semua ada orang benar, enggak. Kita itu paling dekat kebenaran kita juga mendekati sempurna. Ya, mendekati sempurna. Kalau benar-benar nggak ada. Bila Nabi Muhammad SAW, kecuali Rasulullah, ya, mendekati kita. Nah, akmalulah, ya begini. Ya. Ini harus lurus punggung dengan. Nah, ada orang kan begini dulu. Pernah lihat ada orang sakit? Ya. Ada orang sholat ya, begitu dia. Jadi palanya harus begini, lurus. Ini harus lurus. Ya, gitu lah. Untuk laki-laki posisinya kan harus apa ini disebutnya? Siku. Siku itu jauh daripada paha ini. Ya. Tapi kalau perempuan harus gini. Ya rapat. Sama nanti ketika sujud. Perbedaan sholatnya laki-laki dengan perempuan. Ya. Ya, makanya disebutnya di sini wal inhinas, adapun inhinas. Jadi yang disebut dengan bungkuk inhina, bungkuk tanpa busung. Ya. Jadi kalau ada bungkuk pas dibusung belum lepas gitu kira-kira. Nah apa sih kalau busung itu? Membungkukkan pantatnya. Jadi pantatnya ada di bawah, kemudian wayar faurasahu, diangkat kepalanya, wayuqad dimasodrohu, dan dibusungin dada. Ya. Coba sini.